And before we start our worship, let's sing. Let's open our agenda book, page, page, page 156, number 15. I will sing of the mercies of the Lord. Stand up, please. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth, will I proclaim His faithfulness, His faithfulness, and with my mouth will I make known His faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. The second song, page 162, number 63. Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one who will belong, there are weak but He is strong. Let's sing Into My Heart. Let's sing Into My Heart.
Tolong mulutnya diam. We can still worship Him together. Well, let us invite the Holy Spirit to begin our worship. Let us bring praise to God by singing a song as the opening song. Hallelujah, Hallelujah, number 7 in agenda. Stand up, please. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. It is an honor. We should thank the Lord for giving us this moment to listen a memory verse. Let's pray. Father in heaven, thank you for your blessing. Thank you for your sending us. Now we want to chapel. Help us. Help brothers, sisters, us all teacher. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Ayat inti kita terdapat dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. A special song from grade 4B.
moment, let us open and give our hearts to listen the word of God. But before that, let's sing our theme song. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini kami boleh datang kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir dalam tengah-tengah perbaktian kami, menerangi hati dan pikiran kami, terkhusus anak didik kami, supaya boleh tenang mendengarkan, terkhusus boleh mengerti akan apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh duduk kembali. Shalom. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih anak-anak yang boleh datang kembali pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak, Ibu guru, orang tua yang boleh juga hadir bersama dengan kami pada hari yang keempat. 3 hari berturut-turut kita sudah mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bertenang sebentar saja. Mari kita lihat, mari kita dengarkan sebentar saja. Tadi sahabat kita, terima kasih juga untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh teman-teman kita. Rejoice in the Lord always. Terima kasih, dan juga teman-teman yang boleh mendampingi saya di depan ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan yang menjadi ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Baik anak-anak semuanya, salah satu misi ketika Yesus datang ke bumi kita ini, kali yang pertama kalau kita sebut adalah bagaimana untuk memberikan sebuah teladan.
Teladan supaya kita semua, anak-anak, bahkan Bapak Ibu guru saya sendiri boleh mengikuti akan apa yang Tuhan lakukan selama di bumi ini. Oleh sebab itu, semua teladan yang dia sudah tinggalkan selama hidup di bumi ini, itulah yang menjadi tolak ukur kita. Itulah yang menjadi teladan ataupun tingkah laku kita, apapun semuanya. Sorry, sebentar, nggak bisa, Sor. Baik. Next. Nah. Oke. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oke, bisa, Sir. Mari kita perhatikan Yohanes katakan, hanya lewat Yesus saja kita boleh hidup. Hanya lewat Yesus saja kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak dari saya, no. Tidak dari Sir, Bapak Ibu, tidak. Tidak dari manusia, tidak ada kehidupan yang kekal. Hanya ada dalam Yesus. Oleh sebab itu, kehidupan yang kekal itu hanya berasal dari Alkitab. Mari kita baca lebih lagi Alkitab kita. Mari kita pelajari lebih lagi Alkitab kita. Karena dari sanalah kehidupan yang kekal itu ada. Nah, Sir mau bertanya, karena kita ada dari beberapa denominasi di tempat ini, boleh anak didik, siapa yang sudah dibaptiskan? 1, 2, 3, wih banyak. Tahu ya, dibaptis atau tardidi ya. Kalau saya tidak salah, tardidi namanya. Banyak di antara kita. Oke, terima kasih. Turunkan lagi tangan kita. Saya rindu kita belajar. Saya mau berbagi pengetahuan. Apa yang saya ketahui, saya mau kita semua mengetahui. Dan saya mau kerinduan saya, kita semuanya sejalan. Kita semuanya satu dalam pengetahuan. Sebentar adik-adik. Allah berkata tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga tanpa hal ini. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini luar biasa anak-anak kami. Sesuatu yang boleh mengantarkan kita kepada kerajaan sorga. Karena kalau tidak kita ikut ini, kata Alkitab, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Apa itu? Yohanes 3 ayatnya yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh dibaptiskan. Perhatikan adik-adik, adalah satu teladan yang sangat penting yang Tuhan boleh turunkan untuk kita semuanya. Dan kalau kita saksikan, Yesus juga pernah dibaptiskan. Dan kalau kita belajar lebih lanjut lagi, Yesus tidak ada dosa,
Yesus tidak punya kesalahan, tapi dia dibaptiskan. Bukan karena dia berdosa. Jadi artinya ketika kita dibaptiskan, bukan berarti karena kita berdosa, karena kita perlu Tuhan, tapi karena ini benar-benar amat penting untuk kita pahami. Ada satu cerita. Kita pasti sudah tahu bagaimana seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia ini pemimpin agama. Pemimpin agama, kalau kita boleh bilang, dia inilah para pendeta yang ada di kantor sana. Dia datang waktu malam-malam. Nikodemus bertemu dengan Yesus malam hari karena dia takut orang-orang mengetahui pertemuannya dengan Yesus ketika itu. Makanya Nikodemus datang malam-malam betul. Dia bertanya kepada Yesus, sesungguhnya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebab guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lihat apa kata Yesus di sini. Di ayat yang ketiga dulu. Aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu dengan amat polosnya Nikodemus menjawab pertanyaan itu. Kata Nikodemus kepada Tuhan, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus berkatanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dilahirkan kembali bukan berarti kita kembali lagi di balita. Tapi dilahirkan kembali adalah seorang itu dilahirkan dari air dan roh, atau yang kita kenal dibaptiskan. Apa sih makna atau arti baptisan itu? Kata baptisan kita boleh belajar di kelas kita adalah baptizo, yang berasal dari bahasa aslinya itulah dari bahasa Yunani. Baptizo asal usulnya dari bapto, yang berarti menenggelamkan. Lalu menjadi baptizo yang mengimplikasikan sesuatu direndamkan atau dicelupkan ke dalam suatu air atau kumpulan air banyak. Saya tidak tahu anak-anak semua yang angkat tangan tadi bagaimana cara dibaptiskannya, bagaimana kita tardidi. Tapi kita boleh belajar kalau sebenarnya dari bahasa asli baptisan, baptizo adalah menenggelamkan. Kalau kita lihat bahasa kita Indonesia, menenggelamkan atau mencelupkan adalah berbicara ketika suatu benda seluruhnya terkena air. Bukan hanya kepala, bukan hanya kaki, bukan hanya badan, tapi seluruhnya tenggelam. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Sesungguhnya arti baptisan ditenggelamkan bukan hanya kiasan adik-adik. Ada arti atau lambang daripada itu. Bagaimana ketika orang itu masuk ke dalam air, artinya dikuburkan manusia lamanya. Jadi kalau berbicara kuburan adalah di dalam, bukan ada kuburan hanya kepala yang di tanah, hanya kaki yang di tanah, itu tidak ada. Tapi seluruhnya dikuburkan, ditinggalkan, lalu diangkat kembali dari air itu
melambangkan bagaimana kita dilahirkan kembali. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari ada banyak sekali jenis-jenis baptisan yang ada di negara ataupun di dunia kita pada saat ini. Adik-adik boleh lihat di mana kita itu tadi. Mana posisi kita tadi? Apakah kita ditenggelamkan, dibenamkan, dipercik, dikibarkan bendera. Ada lagi yang unik dengan pistol air ditembak. Lalu ada lagi yang unik, bayi dia dipercik, disembur dengan air itu. Lalu mana sih yang pasti? Apa yang Alkitab katakan? Kembali, ingat, jalan kekekalan, kehidupan yang kekal hanya berasal dari Tuhan saja. Bukan dari pemimpin agama, bukan dari bapak ibu guru, bukan dari pendeta sekalipun tidak. Tapi kehidupan kekal berasal dari Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Efesus 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Perhatikan adik-adik, sebenarnya seyogianya kalau kita belajar Alkitab, kalau kita pahami Alkitab, hanya ada satu baptisan, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu iman kepercayaan. Bukan seperti keadaan kita sekarang ini. Ada banyak sekali cara-cara yang berbeda dengan Alkitab katakan. Satu baptisan di sini bukan berarti hanya sekali dibaptis, bukan. Tapi satu baptisan di sini adalah baptisan yang datangnya dari Tuhan. Sebagaimana Yesus dibaptis, itulah baptisan yang satu ini. Jadi ketika baptisan itu di luar dari apa yang Yesus teladankan, yang tinggalkan, itu bukan baptisan namanya sebenarnya. Tapi berbeda ketika kita hidup di zaman ini. Lalu, ini dia cara tadi, Matius 3 ayat 13 kita boleh lihat lagi bagaimana ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini peristiwa pembaptisan Yesus. Ada yang tahu Yesus dibaptis umur berapa? Ada yang ingat? Oke, 17. Ada yang lain? 40. Oke, 40. Nah, ini dia. Kamu kelas berapa? Kelas 1. Pintar dia. Yesus dibaptiskan pada umur 30. 30 adik-adik. Jadi sudah amat dewasa, sudah mengetahui, baru Yesus dibaptiskan. Pintar anak kelas 1 kita ini. Kita lihat cara Yesus dibaptiskan. Yesus berada di Galilea ke Jordan. Di Jordan ada sungai, itulah yang disebut Sungai Jordan. Di sanalah Yesus masuk ke dalam air. Di sanalah Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus di Sungai Jordan. Dan kita lihat ayat 16 sekali lagi, bahwa Yesus segera keluar dari air. Artinya Yesus masuk ke dalam sungai itu, dibenamkan di sana. Ketika selesai, lalu Yesus keluar dari air. Kembali, bagaimana baptisan itu adalah ditenggelamkan. Lalu pertanyaannya,
Kalau Yesus keluar dari air, apakah hanya kepala? Apakah hanya kaki? Apakah hanya tangan Yesus saja yang basah? Kalau kita lihat tadi foto-foto, apakah Yesus ditembak dengan pistol atau dikibar? Saya yakin kita setuju, tidak. Yohanes 3 ada lagi bagaimana teladan dari murid Yesus. Kita next. Nah, siapa atau bagaimana ketika kita ingin dibaptiskan? Bukan ucup-ucup langsung dibenamkan sebenarnya adik-adik. Bukan ketika kita baru lahir sebenarnya langsung dibaptiskan. Tidak sebenarnya. Adalah bagaimana seorang itu harus diajar dulu. Dia itu harus mengerti dulu. Lalu mereka boleh dibaptis dalam air dan dibaptis dalam roh. Jadi dia itu adalah sudah paham betul apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, bagaimana, lalu dia dibaptiskan. Percaya, bertobat. Bagaimana mungkin anak yang baru lahir sudah berdosa? Bagaimana mungkin bayi yang baru lahir masih balita mempunyai dosa? Ataupun bagaimana mungkin mereka bisa percaya? Mereka belum tahu apa-apa. Nah, ini kembali sekali lagi sangat amat penting. Apa itu baptisan? 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan ini adik-adik, tulis ini dalam bukumu. Tuhan mau kita mengikuti jejaknya. Tuhan sudah tinggalkan teladan untuk kita. 1 Petrus tuliskan. Teladan sudah ditinggalkan untuk kita. Sebenarnya kita cukup enak. Tidak perlu cari di mana-mana. Kita harus ngapain untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah datang ke bumi ini. Tuhan sudah tinggalkan jejaknya, teladannya. Apa yang dia lakukan di bumi ini, kita hanya tinggal mengikuti. Sebenarnya apa yang Tuhan lakukan, katakan, teladani, itu saja yang kita ikuti. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu tadi. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengikuti jejaknya seluruhnya? Ini dia. Atau hanya setengah-setengah, sebahagian, atau sedikit saja kita ikut perintah atau jejak Tuhan. Nah, sebagai ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul 10. Mungkin Sir boleh bantu saya, ini boleh di close. Kisah Para Rasul 10 mulai ayatnya yang pertama. Percakapan Petrus dan Kornelius. Kisah Para Rasul 10 dimulai ayatnya yang pertama. Nah, ini dia. Kornelius ini adalah seorang perwira. Dia ini pejabat tinggi. Kalau bahasa kita sekarang, dia ini ya pejabat tinggi di pasukan Italia. Dia ini orang baik kadang-kadang. Dia ini banyak memberi sedekah. Dia ini banyak membantu orang lain. Dia ini banyak berdoa. Berbeda dengan pejabat-pejabat pada umumnya. Mayoritas, bukan semuanya.
terkhusus di zaman dia ini. Dia berbeda, tapi tadi dia sering berdoa ini Cornelius. Jam 3 pagi Cornelius bangun. Dia berdoa sebagaimana kebiasaannya. Dia berdoa, di sana dia dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Cornelius ini. Apa kata Tuhan? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Lalu kita kembali lanjut ayat 9, Sor. Ini dia, perhatikan adik-adik. Ayat 9, nah ini dia. Keesokan harinya, ketika Cornelius mengutus 3 anak buahnya untuk menjemput Petrus ini, anak buahnya sudah berada di bawah. Jam menunjukkan pukul 12 pada tengah hari, dan di sana Petrus juga merasa lapar. Petrus manusia, dia merasa lapar, tapi jam 12 adalah jam berdoanya Petrus. Jadi Petrus naik ke atas dulu sebelum dia makan siang. Sementara ada orang yang memasak di bawah, Petrus naik ke kamarnya di atas untuk berdoa. Ayat 10. Nah ini dia. Ketika Petrus berdoa di kamarnya, dia mendapat ilham dari Tuhan. Ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tangan. Perhatikan, ada kain lebar di 4 sudutnya, dia bergantung, lalu turunlah ini kain mulai ke depan Petrus. Ayat 12. Nah, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung, semua atau banyak binatang makanan ada di dalamnya. Ingat, peristiwa ini adalah peristiwa ketika Petrus lapar, jam 12 siang. Ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, kalau kita lihat, kebiasaan Petrus adalah kebiasaan yang halal. Apa yang Tuhan katakan haram, tidak dia makan, tapi apa yang Tuhan katakan halal, itulah yang menjadi makanan Petrus. Lanjut ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai 3 kali kata ini terdengar kepada Petrus. 3 kali. Apa yang Tuhan katakan halal, tidak boleh kau nyatakan haram. Lalu bingunglah Petrus ini. Apa maksud Tuhan ini? Sampai ayat 16. Hal ini terjadi, ini 3 kali tadi. Segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Perhatikan, dia tidak jadi makan ini makanan yang ada di depannya, yang halal dan yang haram ini. Dia tidak jadi makan itu. Makanan itu hanya Tuhan turunkan, lalu Tuhan angkat kembali. Bukan untuk menjadi makanan. Terakhir, apa maksudnya ini di ayat 34. Ayat 34 kita langkah. Inilah yang menjadi maksud Tuhan
dalam percakapannya dengan Petrus. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Inilah maksud Tuhan yang sebenarnya. Jadi ilham itu adalah bukan berbicara mengenai makanan dan minuman, bukan berbicara mengenai halal dan haram, tetapi sesungguhnya berbicara Yahudi dan non-Yahudi. Karena pada saat itu sangat besar peran Yahudi untuk membedakan orang. Dan kita ketahui Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu tidak rukun dan mereka berperang. Tapi Tuhan mau agar Petrus membawakan pekabaran Yahudi non-Yahudi, negara manapun itu sama di hadapan Tuhan. Tidak beda-beda orang. Amerika, Indonesia, Indonesia, Singapura, besar kecil, hitam putih, sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah beda-bedakan orang. Lalu terakhir di ayat 48. Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Perhatikan maksud Tuhan di sana, supaya Petrus menginjili orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Kita bisa lihat hasil dari penginjilan Petrus di sana adalah bagaimana orang-orang pada saat itu, termasuk Cornelius, dibaptiskan. Biarlah anak-anak, sebagaimana ayat tema besar kita, Amsal 4 ayat 13. Marilah kita berpegang pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Now let us see the second special song will be offered by grade 3.
Masih ada satu. Aku dikasih. Emang kamu mau nyanyi? Apa? Aku disuruh pegang. Kosong. So good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Here I am Him so, I love Him so, I love Him so, He's so good to me. It's time morning, it's time morning, it's time for me, it's so good to me. It's coming soon, it's coming soon, it's coming soon, it's so good to me. God is so good, it's so good to me. Let's go. To close our week of prayer this morning, let us sing our closing song, Deep and Wide, number 80 in agenda. Stand up, please. Deep and wide is a fountain flowing deep and wide. Deep and wide is a fountain flowing deep and wide. Wide and deep is a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Mari kita bertenang, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini, kami boleh mengerti, boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Biarlah berkat Tuhan melimpah atas masing-masing kami. Terkhusus anak didik kami yang boleh hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhan mereka. Memberkati dalam kehidupan mereka. Memberikan hikmat serta kepintaran yang datangnya daripada surga. Begitupun dengan orang tua maupun guru-guru kami. Biarlah Tuhan memberkati juga, baik dalam pekerjaan, usaha tangan, maupun kesehatan mereka. Sehingga kebutuhan daripada anak-anak ini boleh tercukupi, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Oke, terima kasih untuk Pak Pendeta yang telah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah tertib pada saat mendengarkan firman Tuhan. Semoga besok lebih tertib lagi. Itu adalah harapan kita semuanya. Sebagai pengumuman untuk besok, ya, yang mengambil acara adalah Song Service kelas 4B, MC kelas 3A, Song Leader 5B, Doa Buka dan Ayat Inti 2B, Special Song 2A, Special Song yang kedua kelas 1. Dan sebagai tambahan, besok merupakan KKR kita yang terakhir. Oleh karena itu diharapkan semua membawa persembahan. Besok membawa persembahan. Hari ini juga ada konseling. Miss akan bacakan untuk jadwal konseling kelas 5A dari pukul 8.30 sampai pukul 10. Kelas 5B pukul 10.30 sampai pukul 12. Jadi setiap wali kelas nanti boleh untuk membuat grupnya ya. Satu grup hanya diberi waktu 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Oke, pada saat ini kita akan bertenang diri karena kita akan kembali ke kelas kita masing-masing. Semuanya tertib. Kelas yang tertib adalah kelas yang akan keluar terlebih dahulu. Kepada partisipan, boleh dipersilakan meninggalkan tempat. Kelas 2B. Kelas 2B. Kelas 3B. Yang ambil bagian yang telah diutus oleh wali kelas boleh tinggal sebentar. Selanjutnya 3A. Kelas 4A. 4A.
4B.